Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Cerita sang guru. Cerita sang guru, beliau adalah pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Cerita beliau dengan guru mursyidnya. Guru mursyidnya beliau berkata kepada guru kami yang bernama Kiai Haji Muhammad Syiri yang sekarang bertempat tinggal di Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Guru beliau berkata agar beliau melakukan zikir semua badannya atau melakukan zikir seluruh tubuh atau semua anggota tubuhnya. Akan tetapi si guru mursyid tidak mengajarkan hal yang demikian. Beliau Simbah Kiai Haji Muhammad Syiri tidak putus asa, selalu mencoba dan mencoba, akan tetapi tetap tidak dapat melakukan perintah guru mursyidnya. Guru mursyid Thariqah, suatu hari beliau buka hatinya dan beliau menempuh belajar ilmu tauhid hidayatil ummah atau sifat 20 plus sifat wenang plus sifat mokal atau wajib atau mutakot seket atau sifat 50 kepada guru mursyid yang sifatnya ada pendalamannya dan rahasianya, seperti yang dilakukan atau seperti Sunan Kalijaga mendapat wejangan di atas perahu dan didengar oleh Siti Jenar yang saat itu digambarkan menjadi cacing. Cerita Siti Jenar menjadi cacing itu mempunyai pesan agar dalam mencari ilmu tauhid tidak boleh hanya membaca atau mendengar saja, harus dari awal sampai akhir. Terlebih yang diwajankan di atas perahu itu tidak boleh didengar orang lain selain guru dan murid dan orang yang telah mengikuti pendalaman tersebut atau alumninya. Beliau Simbah Kiai Haji Muhammad Syiri sebagai mursyid yang diangkat oleh mursyid sebelumnya, dan yang kami tahu ada 4 mursyid di Jawa Timur. Mursyid adalah kalau di sekolah kepala guru mempunyai wewenang pendalaman atau mendalamkan atau membaiat istilah thariqahnya. Mursyid di tauhid hidayatil ummah hanya sebatas menghantarkan murid sampai pintu ke ma'rifat zatnya Allah, sedangkan yang dapat membuka hijab hanya wenangnya Tuhan yang mutlak. Dan guru mursyid tauhid hidayatul ummah kami atau beliau tidak pernah menganggap para santrinya atau menyebutnya murid atau santri. Beliau memanggil muridnya dengan sebutan konco-konco atau teman-teman, karena faktanya memang demikian. Yang dapat membuka paham para muridnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau wenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada guru atau mursyid di thariqah mengaku dapat menjadikan seseorang sebagai walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kebohongan. Itu kebohongan bagi si pelaku atau kebodohan si korban. Apalagi pakai mahar sekian per sekian juta rupiah. Kalau ada orang yang mempunyai persepsi berarti si pelaku mengangkat dirinya Tuhan, yang demikian tidak salah karena dia telah berani menempati apa yang seharusnya menjadi sifat wenangnya Tuhan yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi itu masing-masing dan
kelak di akhirat mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kami hanya melakukan kewajiban mengingatkan saja. Para pengamal thariqah atau thariqah, ada amalan yang khusus dan dilakukan rutin yang ditentukan sang guru dan bimbingannya. Dan thariqah atau tarekat, amalan yang ada di hati atau pikiran secara keilmuan untuk menuju Tuhan. Sejatinya semuanya untuk menuju Tuhan, entah syariat, thariqah, hakikat, makrifat, seharusnya semuanya wajib diilmuinya. Tanpa diilmui, amal ibadah akan sia-sia. Begitu juga banyak yang beranggapan ilmu makrifat itu ilmu tingkat tinggi. Yang demikian itu salah. Baginda Nabi yang dibawa atau yang diajarkan terlebih dulu keimanan setelah 13 tahun baru mendapatkan perintah syariat atau sholat 5 waktu, yang berarti keimanan waktunya 25 tahun diajarkan, sedangkan syariat hanya 12 tahun dilakukan dari usia kenabian atau beliau. Orang yang konslet menuduh makrifat tidak pernah diajarkan Nabi, lalu kalau tidak makrifat apa yang diimaninya? Apakah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya dongeng saja. Orang-orang yang seperti itu hanya perusak di agama Islam, dan faktanya mereka hanya bertauhid bermata sebelah dan ingkar dengan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Mereka malah menganggap Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat. Orang yang hanya iman ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja dan ingkar dengan sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan dekat, beranggapan sama dengan Nabi Adam Tuhannya, dan yang sebaliknya beranggapan Tuhan dengan dirinya lahir batin, atau Nur Muhammad, Nabi Muhammad, ruh dan Tuhan dipahami jadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri. Yang demikian karena tidak percaya dengan maha awalnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memahami Nur Muhammad lalu menjadi Ahmad dan dipahami kalam qadim. Ada istilah Nur Muhammad itu di antara abad ke-6 sampai atau abad ke-7. Kalau sebelum adanya Nabi Muhammad dijelaskan bahwa awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Firman yang berhadapan dengan kitab suci, sedangkan dalil langit bumi seisinya berhadapan dengan kalam qadim. Dalam kata tauhid hanya ada dua kata, makhluk dengan Tuhan. Adanya istilah Nur Muhammad, awal kejadian itu firman, dan kembalilah ke Al-Quran bila ada perselisihan. Semua ini agar umat manusia lebih mudah memahami yang maha awal yang tiada permulaannya. Raja Fir'aun kalian sebut orang yang tidak tahu diri, manusia yang menganggap diri sebagai Tuhan, akan tetapi tauhid kalian mirip dan dengan Raja Fir'aun. Apakah itu ada sanad ke beliau Nabi? Syahadat ke Nabi atau bersaksi wujudnya Nabi itu terwakili para sahabat
yang tidak mungkin dapat melihat wujud atau setelah tiadanya, hanya cukup percaya dengan yang dibawa atau yang diajarkan yang kita dapat dari ulama atau guru atau ustadz. Tentu cari yang bersanad. Kalau bersanad, kemungkinan yang paling tepat adalah keturunannya atau Habib. Karena semua manusia, guru yang paling pertama kedua orang tua, akan tetapi dalam kenyataannya mungkin para Habib ada di garis sunnah dan syiah. Lalu yang demikian kita tanpa kedua orang tua tidak ada jasad, tanpa guru tidak mungkin ada ilmu. Sebagai orang awam kita dibuat bingung, bahkan ada yang berdarah biru. Akan tetapi kalau kita amati, beliau hanya menyembah Ka'bah atau sajadah. Ini berdasarkan pola berpikir beliau yang menuduh orang Nusantara kalau tidak ada orang Arab masih menyembah pohon. Sedangkan tauhidnya orang Nusantara dari nenek moyangnya, Tuhan tidak dapat dijangkau akal pikirannya, zatnya Tuhan tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Tidak seperti kalian yang jelas-jelas seruan ayatnya, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Kalian beranggapan Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat. Yang bertempat itu pasti duluan tempatnya dan pasti disempitkan tempatnya. Maha itu tauhid. Tuhan maha segala-galanya dan maha sempurna, tiada duanya, dan mempunyai sifat wenang yang mutlak. Jangan jual iman dan menggadaikan iman. Anggaplah syariatmu yang paling sempurna. Akan tetapi salah iman, amal ibadah pastilah. Semua nabi beragama Islam karena satu Tuhan. Semua manusia beragama Islam untuk bekal kehidupan. Jangan pisahkan agama dengan amal dunia. Hidup ini hanya untuk melaksanakan janji di awal kehidupan atau saat di kandungan ibu. Bersaksi dan berjanji kepada Robnya. Tuhan dengan ruh wajib berbeda. Bila salah tauhid yang bersanad, tidak ingkar dengan seruan ayat, iman dua sisi ayat, ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas maupun Tuhan dekat. Yang iman hanya satu sisi ayat disebut tauhid bermata sebelah atau tauhidnya bermasalah. Para penyembah, para pembelah imam atau para pembelah Imam Al-Mahdi, bila salah iman, amal ibadah. Wassalam.